Jeng jeng jeng. Dongeng nenek tua dan ikan gabus. Pada zaman dahulu kala, ada seorang nenek tua yang sangat miskin. Pakaiannya hanya melekat di badannya saja. Itu pun sudah compang-camping. Pekerjaan sehari-hari nenek tua itu hanya sebagai pencari kayu bakar di hutan untuk ditukarkan dengan makanan. Di saat musim kemarau, di hutan itu banyak sungai yang kering dan kekurangan air. Nenek tua pun pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ketika sampai di hutan, nenek tua itu melihat banyak sekali ikan gabus di tempat yang kering itu. Kemudian mereka sedang menggelepar-gelepar. Dia begitu menggelepar tuh kayak ikan ini sih. Kayak kalau ikan lumba-lumba kayak gitu loh, berenangnya gitu. Oh, lalu Kemudian dia begitu bergembira. Mungkin ini rezekiku. Aku akan merasakan lezatnya daging ikan gabus. Nanti aku akan goreng sebagian dan sebagiannya lalu aku jual, ujarnya membatin. Lalu ia pun jongkok sambil menyaksikan ikan-ikan gabus yang menggelepar-gelepar itu. Namun lama-kelamaan nenek tua itu berubah niat menjadi iba. Pada akhirnya ia mengurungkan niatnya mengambil ikan-ikan gabus itu. Dia hanya diam sambil memandangi ikan-ikan gabus yang tidak berdaya itu. Tapi nenek tua itu terkejut. Tiba-tiba ia mendengar ada seekor ikan gabus yang paling besar bicara layaknya manusia. Ya Allah, berilah hamba hujan, ujarnya. Tak beberapa lama turunlah hujan lebat. Akhirnya nenek tua itu berteduh di bawah sebuah pohon. Sementara air hujan makin banyak dan memenuhi kembali kolam yang sebelumnya mengering. Ikan-ikan gabus pun berenang-renang dengan girangnya. Kemudian pulanglah nenek tua itu. Sepanjang perjalanan, ia memikirkan tingkah laku ikan gabus yang besar tadi. Kalau aku minta uang kepada Allah, seperti ikan gabus tadi, minta hujan, mungkin diberinya, pikirnya. Sesampainya di rumah, nenek tua itu terus memohon diberikan uang kepada Allah. Ia duduk bersimpuh sambil menengadahkan tangannya. Ya Allah, berilah hamba uang. Ia terus memohon kepada Allah. Ia sangat percaya bahwa Allah itu ada. Nenek tua itu terus berdoa sampai larut malam. Ternyata apa yang dilakukan oleh nenek tua itu didengar oleh seorang tetangganya yang kaya raya. Hei nenek tua, jangan mengaku orang tidur. Allah gak bakal memberikan uang kepadamu. Mending kamu pergi ke hutan cari kayu bakar. Itulah rezekimu, ujar si kaya raya dengan jengkelnya. Tapi nenek tua itu tidak menggubris kemarahan si kaya raya itu. Ia terus saja mohon kepada Allah sambil menengadahkan tangannya. Karena jengkel, seorang kaya raya itu mengambil pecahan genting dan kaca kemudian memasukkan dalam sebuah karung. Ia naik ke atas rumah nenek tua itu, lalu dijatuhkannya karung itu tepat mengenai tubuhnya. Hai nenek tua, bangka. Hai nenek tua bangka, inilah uang yang kau minta, ujarnya si kaya. Kemudian ia turun dan mengintip dari celah dinding kayu yang sudah keropos. Ia ingin tahu apa yang akan terjadi. Nenek tua itu ternyata pingsan. Namun tak beberapa lama ia pun sadar lalu segera memeluk karung itu. Saat dibukanya karung itu, nenek tua sangat terkejut. Ternyata karung itu berisi uang, emas, dan perak banyak sekali. Seketika itu, si nenek tua itu menjadi orang kaya raya. Bahkan kekayaannya melebihi dari kekayaan tetangganya itu. Tangga nenek tua yang kaya raya, yang iri hati, lalu ia memerintahkan pelayannya agar tengah malam nanti menjatuhkan 2 karung berisi pecahan kaca dan genting tepat mengenai dirinya. Hei pelayan,
Kamu siapkan pecahan kaca dan pecahan genting. Masukkan ke dalam karung ini. Perintah si kaya pada pembantunya sambil menyerahkan karung besar. Untuk apa juragan? Tanya si pelayan sambil terbingung. Sudah, kamu lakukan saja perintahku. Nanti tengah malam kamu naiklah ke atap rumah. Nanti aku akan berdoa. Setelah aku selesai berdoa, kamu jatuhkan karung itu ke atas tubuhku. Kata si kaya raya menjelaskan hal tersebut. Tapi Gan, pelayan itu ragu. Sudah, jangan banyak tanya. Lakukan saja perintahku, bentak si kaya. Baik juragan, jawab pelayan itu sambil berlalu membawa karung yang besar tadi. Malam telah tiba.